Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 189. Siapa namanya? Melihat rona kebahagiaan terpancar di wajah tampan putranya membuat hati Laras menjadi senang. Tampak jelas di matanya bahwa putra bungsunya sedang jatuh cinta dan bahkan sekarang sedang tersenyum dengan malu-malu. Mengapa tidak mengatakan bahwa kamu punya pilihan lain? Jika seandainya kau beritahu kami, hal seperti ini tidak terjadi. Pria berusia 65 tahun itu memandang putranya. Aku baru kenal Nara, Pak, ketika cari istri Pak Davin, Pak, ungkap Fatan. Pria berambut putih itu tersenyum dan kemudian menganggukkan kepalanya. Walau bagaimanapun ia bersyukur karena putra bungsunya terlepas dari jeratan Marno dan keluarganya. Herman tahu bahwa Fatan memang tidak pernah dekat dengan gadis manapun. Anaknya jenis pekerja keras dan sibuk bekerja. Selain itu juga tidak pandai mendekati para gadis. Hal ini yang membuat Fatan sulit mendapatkan calon istri. Apa kamu yakin akan diterima oleh keluarga cewek itu? Siapa namanya? Tanya Herman. Namanya Nara, Pak. Insya Allah diterima, karena aku sudah kenal dengan keluarganya. Mama dan papanya juga sangat baik. Fatan tersenyum. Apa mereka berasal dari keluarga berada? Tanya Laras. Nara berasal dari keluarga yang sederhana. Papanya bekerja di salah satu pabrik makanan dan menjadi sales antar barang. Karena itu sering keluar kota. Fatan menjelaskan secara terperinci. Mama akan menyampaikan hal ini dengan abang-abang kamu nanti. Kita akan atur waktu untuk ke sana. Laras begitu sangat bersemangat. Fatin sangat senang ketika mendengar ucapan mamanya. Tapi aku maunya tunangannya tidak pakai lama, Mama. Apa 3 bulan saja? Tanya Laras. 3 bulan kelamaan. Aku punya 1 bulan saja. Langsung resepsi. Masalah seperti ini bisa kita rundingkan dengan keluarga calon istri kamu. Walau bagaimanapun, acara pernikahan tidak bisa buru-buru. Kita harus tahu juga kesiapan dari mereka, jelas Herman. Iya, Pak, jawab Fatan yang kemudian tersenyum. Ia sudah tidak sabar untuk secepatnya bisa menghalalkan. Gadis pujaan hatinya saat ini sudah membuat tidurnya terasa tidak enak, makan juga tidak enak. Mama minta nomor HP orang tuanya. Nanti mamanya akan hubungi. Laras tersenyum. Iya, Ma, aku akan kirim nomor ponsel mamanya Nara. Fatan dengan cepat mengirimkan nomor ponsel milik mama Nara ke nomor WhatsApp mamanya. Sudah aku kirim, Ma. Nanti akan mama lihat ponsel mama di kamar. Laras tersenyum. Semoga aja kamu tidak ditolak ya, Nak. Herman merasa cemas. Fatan diam mendengar ucapan papanya. Hana terbangun ketika merasakan perutnya terasa sakit. Baring di sebelah kanan sakit, baring sebelah kiri juga sakit. Dengan terpaksa ia mengganggu tidur suaminya dan menarik-narik baju Davin. Ada apa, Dek? Tanya Davin yang buka sedikit matanya. Abang, perut Hana sakit, rengeknya. Sakit kenapa? Davin berasal duduk dan memegang bagian perut istrinya. Hana baring sebelah kanan sakit. Terus pindah posisi, baring sebelah kiri juga sakit. Hana meringis rasa sakitnya. Sejak tadi ia tidak bisa tidur, karena rasa tidak nyaman setiap kali berbaring. Sakitnya bagaimana? Perut Hana rasanya keras dan tegang. Tidak sakit kontraksi, Dek? Tanyanya dengan cemas. Hana menggelengkan kepalanya. Ini sakit karena miring ke bagian kiri atau ke bagian kanan. Kata dokter memang seperti itu. Hana coba telentang, rasanya sesak, keluhnya. Davin menganggukkan kepalanya. Tadi sudah dengarnya penjelasan dokter spesialis kandungan istrinya. Dan melihat Hana yang merasakan sakit ketika miring kanan ataupun kiri seperti ini, membuatnya merasa kasihan. Anak-anak papi yang cantik dan tampan, baik-baik di sini ya. Ini sudah malam, kalian saya laku calon anak bayi harus tidur. Biar mami juga bisa tidur. Kasihan mami nak, sudah ngantuk, tapi masih diajak bermain. Davin berbicara yang kedua buah hatinya.
Hana tersenyum saat mendengar Davin melakukan negosiasi dengan si kembar. Anak kita satunya masih abu-abu, Bang. Belum tahu itu cewek atau cowok. Hahaha, cewek dua-duanya juga gak apa-apa, Dek. Yang penting sehat, selamat tanpa kurangan satu apapun. Setelah itu, Abah akan kembali bersemangat untuk cetak yang laki-lakinya. Berada teman ke masjid untuk Jumatan. Davin tersenyum. Tapi tunggu yang dua ini besar dulu ya. Minimal umur 5 tahun. Iya, Dek, kita nikmati bermain bersama dengan si kembar. Hana sudah tidak bicara lagi dan mencamkan matanya. Rasa sakit di perutnya mulai hilang dalam waktu singkat matanya tertidur. Davin tersenyum sambil istrinya yang sudah tertidur. Dicunya perut istrinya bagian kiri dan bagian kanan secara bergantian. Ia kemudian baringkan tubuhnya di sebelah Hana. Sabar ya, Dek, bentar lagi anak kita lahir. Davin berkata dengan suara yang sangat halus. Ia tersenyum ketika Hana menganggukkan kepalanya. Tangannya tidak berhenti mengusap-usap bagian perut istrinya hingga matanya mengantuk dan tertidur. Pagi ini Emilia terbangun dengan tubuh yang terasa amat lelah. Semalam ia tertidur setelah puas merenung. Kepalanya masih terasa pusing memikirkan langkah apa yang harus dilakukannya setelah ini. Aku begitu sangat beruntung dan bersyukur bertemu dengan Mas Fatan. Dia sangat baik. Emilia merasa bersalah terhadap pria tersebut. Mengapa dia tega dan berniat untuk menipu Fatan? Aku benar-benar merasa bersalah. Mengapa aku mau dan bersedia ikut serta dengan ide papa dan mama? Tidak pernah duganya bahwa pria itu tetap mau membantunya meskipun sudah mengetahui segalanya. Katanya aku boleh memasak stok di kulkas. Aku masak nasi goreng saja untuk sarapan. Emilia merasakan perutnya terasa perih dan minta diisi. Permasalahan terjadi semalam membuatnya tidak makan sama sekali. Emilia masak satu piring nasi goreng untuk disantapnya. Setelah nasi goreng masak, ia membuat segelas teh hangat dan mulai menyantap sarapan paginya. Gimana ya kabar mama dan papa? Pikiran tidak tenang ketika memikirkan kedua orang tuanya. Otaknya terus bekerja dan memikirkan apa yang harus dilakukannya. Dimakannya nasi goreng itu hingga habis tanpa sisa. Aku mandi dulu aja, nanti siang aku ke kantor polisi. Emilia beranjak dari duduknya. Ia berencana mandi agar tubuhnya terasa segar dan berharap pikirannya juga lebih tenang setelah ini. Emilia mencuci piring dan wajan yang tadi dipakainya. Setelah membersihkan dapur, ia berniat untuk ke kamar mandi. Nanya untuk mandi segera dibatalkannya ketika mendengar bunyi suara bel. Apa Mas Fatan datang pagi-pagi seperti ini? Tanyanya dalam hati. Dengan cepat Emilia berlari menuju ke pintu dan membuka pintu apartemen tersebut. Siun bibirnya hilang seketika saat melihat sosok yang sudah berdiri di depan pintu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.